satu persatu sudah mulai terlihat ya. Elektabilitas Pak Pramono Anung dan Rano Karno juga semakin naik tajam, dan bahkan setidaknya ya kayaknya Ridwan Kamil sudah mulai ditinggal oleh Kim Plus ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo juga dekat dengan Pak Pramono Anung dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Jadi ini sangat dilema sekali ya ketika Ibu Megawati memilih Pak Pramono Anung. Nah, akhirnya saya baru paham ya kenapa Bu Megawati memilih Pak Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ya kalau kita ketahui menjadi calon gubernur DKI Jakarta itu yang paling disorot lah pada pilkada serentak besok. Karena biasanya yang akan menjadi gubernur di DKI Jakarta biasanya akan 5 tahun kemudian akan maju sebagai calon presiden dan lain sebagainya. Terbuktilah dari ketiganya calon gubernur DKI Jakarta itu maju pada pencapresan. Ya seperti Presiden Joko Widodo, Anies Baswedan, dan lain sebagainya. Nah itu sangat mengejutkan sekali ketika Ibu Megawati justru memilih Pak Pramono Anung sebagai calon gubernur. Padahal kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas, Pak Pramono Anung itu bahkan tidak ada di berbagai lembaga survei manapun. Biasanya sih menempatkan posisi Ahok, Anies Baswedan lah, Prasetyo Edy, bahkan Ibu Sri Mulyani ada pada saat lalu, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tapi nama Pak Pramono Anung itu tidak ada sama sekali di bursa pencalonan cagup di DKI Jakarta. Nah, kemungkinan spekulasi dari Ibu Megawati ya seperti yang kemarin dibicarakan, karena Pak Pramono Anung itu dekat dengan Presiden Joko Widodo dan bahkan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, ini bahkan juga ada pemberitaan Jokowi endorse Pramono Anung si malakama bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau kita lihat pada saat lalu itu, sebelum Pak Pramono Anung meminta izin kepada Presiden Joko Widodo, hal tersebut sudah diungkapkan oleh Ibu Megawati bahwa Pak Pramono Anung akan maju di Pilkada Jakarta. Nah, sehingga sebagai pembantu dari Presiden Joko Widodo, Pak Pramono Anung pun meminta izin pada Presiden selaku bosnya untuk maju pada konsultasi Pilkada Jakarta. Nah, bahkan pada saat lalu juga Presiden Joko Widodo itu tertawa setidaknya. Menurut saya dari tertawanya Presiden Joko Widodo setidaknya meremehkan Pak Pramono Anung maju pada Pilkada Jakarta. Karena apa? Karena pada saat lalu itu hampir 90% lah PDIP akan memilih nama Basuki Cahayapurnama atau nama Anies Baswedan. Karena hasil survei tersebut sudah jelas Anies Baswedan itu mendapatkan di angka 30% lebih lah pada hasil survei manapun, dan Ahok mendapatkan di angka 20%. Jadi yang paling idealnya PDIP memilih nama kedua tokoh ini, Ahok dan Anies Baswedan. Tetapi yang cukup keren, Ibu Megawati tidak memilih keduanya, melainkan memilih Pak Pramono Anung. Nah ini juga sangat dilema sekali ya. Kemungkinan Presiden Joko Widodo dan bahkan Pak Prabowo Subianto, karena Ibu Megawati justru memilih Pak Pramono Anung karena juga sama-sama dekat di situ ya, sama-sama dekat dengan Pak Pramono, seperti Pak Prabowo Subianto juga teman di pemerintahan, sesama menteri, dan Presiden Joko Widodo juga setiap hari Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pak Pramono Anung karena Pak Pramono Anung di dalam sekretaris kabinet. Jadi setiap hari bertemu dan kemungkinan sangat dekat sekali. Nah, ketika Ibu Megawati memilih Pak Pramono Anung pasti akan menjadi dilema lah. Apalagi kita ketahui Ridwan Kamil saat ini yang menjadi lawan dari Pak Pramono didukung oleh setidaknya Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan juga ada 15 parpol di belakang Ridwan Kamil. Itu juga sangat bau sekali. Nah, akhirnya yang dipilih Pak Pramono, dan kemungkinan juga sangat dilema kemungkinan bagi koalisi Indonesia Plus melawan Pak Pramono karena juga berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu menurut saya taktik yang sangat keren dari Ibu Megawati. Akhirnya membuat dilema, apalagi saat ini
elektabilitas dari Pak Pramono dan Rano Karno juga menanjak naik ya. Nah, kalau kita lihat dari berita di sini ya, restu Jokowi dan sikap Prabowo. Pramono Anung awalnya tidak serta-merta menerima penunjukan dirinya sebagai Cagup Jakarta. Usai diberi mandat oleh Megawati, Pramono Anung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan meminta izin. Nah, jadi setelah ditunjuk oleh Ibu Megawati menjadi calon gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung pun melapor ke Presiden Joko Widodo dan juga meminta izin. Presiden Joko Widodo disebut tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Pramono. Saya berkomunikasi, duduk berdua setelah beliau pulang dari Lampung. Beliau tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Kepala Negara mengizinkan Pramono Anung untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Beliau bilang, "Mas, maju mas, maju. Tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu," lanjutnya. Setelah diizinkan, Pramono Anung kembali meminta restu dari Presiden. "Bapak Jokowi, saya akan maju Pilkada Jakarta karena memang permintaan partai." Akhirnya beliau menyampaikan, "Ya sudah, maju saja, bismillah," kata Pramono menirukan perkataan Jokowi. Tidak sampai di situ saja, Presiden Jokowi juga membuka komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait masalah ini. Saat itu Prabowo menyatakan sikap netral dan memberi keleluasaan kepada Kim Plus memutuskan apakah terus di berada koalisi atau mau jalan sendiri mengusung calon terkuat mereka pasca putusan MK yang mensyaratkan 7,5% dukungan untuk kepala daerah maju di pilkada serentak. Tapi itu bahasanya Pak Prabowo untuk konsumsi publik, yang sebenarnya Pak Prabowo minta pimpinan Gerindra mengkonsolidasi internal Kim Plus untuk tetap pada komitmen awal. Begitu cerita salah seorang pimpinan partai Kim yang keberatan disebutkan namanya. Lantas bagaimana sikap partai di Kim seputar penunjukan Pramono Anung? Kecuali PKS dan Golkar, PKS memang sudah mendapatkan jatah posisi wakil gubernur dan konon juga diguyur dana ratusan miliar untuk kerja politik di Jakarta. Untuk hal yang terakhir ini masih perlu dikonfirmasi kebenarannya. Langkah cerdas. Peneliti Carta Politika Arda menyebut diusungnya Pramono Anung merupakan cara cerdas Megawati dengan segala dilema yang sedang dihadapi PDIP. Sehingga menurut saya Pramono itu memang tokoh yang cukup moderat. Dia tidak terlalu resisten terhadap Jokowi, juga tidak terlalu sangat suportif terhadap Jokowi. Posisinya relatif profesional saja terhadap Jokowi, ujar Ada kepada inilah.com pada 28 Agustus. Di sisi lain ada rumor yang berkembang di publik terkait dugaan dilanjutkannya kasus BTS yang melibatkan suami Puan Maharani, Happy Hapsono, bila PDIP berani mendorong Anies Baswedan. Diisi bagian dari dealnya atau bagian dari perhitungan Megawati bagaimana sosok diajukan di Jakarta ini memiliki resistensi rendah, tutur dia. Ya, menurut saya sangat bagus sekali lah pemilihan dari Pak Pramono Anung. Dan bahkan pada saat lalu Pak Pramono Anung setidaknya diremehkan lah. Bahkan saya juga meremehkan ketika Ibu Megawati memilih Pak Pramono Anung menjadi calon gubernur. Karena apa? Karena meremehkan itu juga ada dasarnya. Karena elektabilitas dari kader-kader PDIP juga banyak yang mentereng loh, seperti nama Basuki Cahayapurnama itu juga sangat bagus sekali. Prasetyo Edi juga mendapatkan angka elektabilitas yang cukup tinggi dari sejumlah hasil survei, tapi yang dipilih Pak Pramono Anung. Tetapi saat ini satu persatu sudah mulai terlihat ya, elektabilitas Pak Pramono Anung dan Rano Karno juga semakin naik tajam, dan bahkan setidaknya ya kayaknya Ridwan Kamil sudah mulai ditinggal oleh Kim Plus ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo juga dekat dengan Pak Pramono Anung dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Jadi ini sangat dilema sekali ya ketika Ibu Megawati memilih Pak Pramono Anung. Ini sangat keren sekali karena Pak Pramono Anung sangat dekat dengan kedua presiden dan calon presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.